Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Line email. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka ala khuluqin azim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita saling mengingatkan untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa serta amal soleh dan dibarengi dengan akhlakul karimah akan menghantarkan kita pada suatu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dari sekalian nabi. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, insya Allah pada hari ini tepat tanggal 11 Rabiul Awal. Besok tanggal 12 itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup dari sekalian nabi. Tentu kita sebagai umatnya, pengikut Nabi Muhammad, maka kita punya kewajiban untuk mengikuti dijalankannya dan mengikuti akhlak yang beliau tanamkan ketika dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu salah satu misinya
itu adalah memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan, aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Oleh karena itu, mari kita berusaha secara maksimal untuk mengikuti jejak langkah daripada Nabi Muhammad. Di lain ayat Allah mengatakan, wa innaka ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad punya akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Nah, di antara akhlak-akhlak Rasulullah itu, kalau Rasulullah ditanya oleh orang kepada istrinya, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Istrinya mengatakan bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Apa yang terdapat Al-Quran itu merupakan akhlak Rasulullah. Artinya bahwa apa yang diperintahkan Allah dilaksanakan, apa yang menjadi larangan dijauhi Allah. Tapi yang kita kenal itu banyak. Pertama adalah namanya siddiq. Rasulullah itu punya akhlak yang jujur. Rasulullah punya akhlak tabligh. Kalau dia punya ilmu disampaikan. Ana qasim itu adalah Allahu yu'ti. Allah itu memberi ilmu kepada saya. Saya pembagi. Saya membagi kepada kalian. Tabligh namanya. Yang ketiga adalah akhlak Rasulullah itu adalah amanah. Amanah itu titipan tanggung jawab. Apapun tugas kita, apapun jabatan kita, walaupun sebagai cleaning service sekalipun, itu adalah amanah. Tidak boleh menyalahgunakan amanah itu. Kemudian yang empat adalah fatana, cerdas. Jadi Rasulullah itu selalu hati itu punya pemikiran ke depan. Apa yang terjadi ke depan itu tahu Rasulullah itu. Itu namanya nubuat. Nubuat Nabi. Ya, nubuat Nabi itu. Walaupun segala sesuatu itu sudah ditetapkan Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau misalnya peristiwa pembunuhan KM 50, kasus Sambo, dan sekarang terjadi di Kanjuruhan, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggal kita melaksanakan. Tentu kita juga ikut berduka cita, berbelasungkawa atas meninggalnya saudara-saudara kita. Itu termasuk peristiwa besar itu. Ratusan orang itu. Jadi itu sudah ditetapkan. Ma'asabaka min musibatun fil ardi wala fis sama'i. An-nabra fi kitabillah. Apa saja terjadi di bumi dan di langit, itu sudah ada ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Kita tidak tahu ini. Itu. Kemudian sini saya tekankan bagaimana akhlak namanya siddiq. Siddiq itu benar. Siddiq itu jujur. Jujur itu adalah antara ucapan hati sejalan. Jujur namanya. Jujur itu adalah melaksanakan apa adanya. Tidak dibuat-buat. Ya. Lawan jujur adalah bohong, dusta. Dusta itu orang munafik namanya itu. Jadi kalau sekali dusta, terusnya seumur hidup dusta terus. Di awal sudah berdusta, nanti seumur hidup terus berdusta. Dusta satu, dusta lagi nutup yang lain terus sampai nanti akan dibongkar oleh Allah, Pak. Kemarin saya lihat
ucapan daripada orang Nasrani itu, saya tapi itu. Bahwa kalau orang bohong terus, nanti kebenaran pasti akan muncul. Pasti akan mundur itu. Satu bangsa dan negara itu kalau selalu kepribadian jujur, kepribadian tidak jujur, itu alamat bangsa dan negara itu akan hancur, Pak. Akan hancur. Ya, akan hancur. Oleh karena itu jujur itu mari kita gunakan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jujur lisan, ucapan, jujur dalam hati, jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena jujur itu akan menambah kebaikan. Nabi mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kalian orang-orang beriman itu jujur. Benar. Karena jujur itu akan membawa kebaikan. Jujur itu akan membawa kebaikan. Fa innal birri yahdi ilal jannah. Kalau jujur akan bawa kebaikan, kebaikan itu akan mengantar kita ke surga. Jadi kalau orang jujur, misalnya pemimpin, dia akan mendapat naungan di mana tidak ada naungan pada hari kiamat. Salah satunya adalah 7 golongan, yaitu imamu adil, pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang jujur, insya Allah pemimpin itu kalau doanya itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ada 3 golongan itu. 1, pemimpinnya adil dan jujur. 2, orang yang sedang puasa. 3 adalah doa orang yang didolimi. Jadi hati-hati mendolimi orang itu. Apalagi dia sudah mengarah kepada mubahalah, itu bahaya Pak itu Pak. Alamat itu. Alamat itu Pak. Sampai dengan mubahalah itu kan sumpah itu. Yang benar dilindungi Allah, yang salah dilaknat oleh Allah. Itu oleh karena kejujuran itu penting. Kemudian jujur itu akan membawa kepercayaan masyarakat kepada kita. Masyarakat kan mencintai. Kalau orang jujur pasti dicintai, pasti didukung. Walaupun usaha-usaha dari kelompok yang tidak senang itu mencegal dan lain sebagainya, tapi kejujuran itu pasti dibawa komando dari Allah. Kemudian yang kedua, alaikum iyakum wal kadhiba. Hendaklah kalian itu menjauh sifat dusta. Dusta mendusta, bohong membohongi. Fa indal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta mendusta itu akan membawa kepada dosa. Fa innal fujur, kalau dosa akan membawa kepada neraka tempatnya. Fa innal fujur yahdi ilan nar. Orang yang banyak dusta itu jelas akan mendapat tempatnya di neraka jahanam. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha untuk menjauh sifat munafik, menjauh sifat dusta mendusta. Siapapun orangnya itu harus tegakkan kejujuran. Sebab orang yang dusta mendusta, apalagi pemimpinnya, hadis Nabi itu mengerikan. Pertama, kalau orang itu pemimpin, mamin yastari li ra'yatin. Barang siapa oleh Allah, diangkat oleh Allah sebagai seorang pemimpin. Ya. Kalau seorang pemimpin diberi oleh Allah, atau mungkin dengan cara melakukan kecurangan, itu nantinya itu seorang pemimpin itu apa yang disebutkan bahwa li ra'iyatu yauma yamutu. Yauma tamutu, ketika dia meninggal dunia, gashuwa gasun, dia masih berdusta kepada rakyatnya itu. Berdusta kepada rakyatnya. Maka di situ Nabi mengatakan, illa haramallahu fil jannah, Pak. Allah haramkan surga baginya itu, Pak. Di dunia boleh saja dia menikmati segala macam fasilitas, tapi tempatnya neraka.
Para ulama-ulama dikriminalkan, penjara siap. Tapi mereka kriminal itu adalah neraka tempatnya. Yang pertama. Yang kedua, saudara kaum muslimin, dalam hadis Rasulullah itu mengatakan, barang siapa mencapai kedudukan, mencapai jabatan yang tinggi, jabatan itu tidak dengan jujur, melakukan sogo, harus membayar kepada ketua partai dalam itu kan tidak jujur itu. Akibatnya apa? Bahaya yang masuk penjara itu. Ratusan daripada bupati, wali kota itu banyak karena mereka tidak jujur dengan uang itu. Maka dari itu Rasulullah itu pernah diminta oleh sahabat Nabi namanya Abu Dzar. Ya Rasulullah, istakmilni, berikanlah saya jabatan. Tapi jabatan diminta apa itu? Istakmilni, berikan saya jabatan. Ya Abu Dzar, innaka dhaifun, Anda itu orang yang lemah. Orang yang lemah, gampang. Sebab jabatan itu huwa amanatu yaumil qiyamah. Amanat itu pada hari kiamat, Pak. Jadi kalau memang dia tidak amanah, pertama yang didapat apa? Yang didapat itu adalah dia akan menjadi orangnya hizbun, orangnya hina. Di dunia dia mulia, mana-mana dikawal dan lain sebagainya, tapi di akhirat dia menjadi orang yang hina. Wa nadamun, dan dia di akhirat menjadi orang yang menyesal, Pak. Oleh karena itu kalau memang sanggup punya kekuatan, kalau memang itu amanah, dengan cara yang baik terima amanah itu, jangan sampai ditolak. Tapi kalau amanah itu dilakukan dengan cara sogok menyogok, ya, curang menyurang, itu alamat akhirat tidak akan beruntung. Oleh karena itu, mari saudara kaum muslimin, tanamkan kejujuran dalam diri kita, dalam keluarga kita, masyarakat kita. Barangkali bapak-bapak menjadi pemimpin, anak buahnya tanamkan kejujuran. Jauhlah sifat munafik, dusta mendusta. Karena dusta mendusta itu akan menghantarkan kita kepada neraka. Aqulu qauli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, yang perlu saya sampaikan pada khutbah yang terakhir itu, Nabi dipesan oleh malaikat Jibril, isma syi'ta fa innaka mayyitun, berbuatlah kamu sesukamu, tapi ingat, cepat dan lambat kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka mufariqu. Beramallah sesukamu. Ketika jadi pejabat kamu berbuat ini, melanggar ini, silakan. Tapi ingat, setiap perbuatan itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu. Wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yara wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yara. Yang ketiga, apapun jabatan kita, apapun yang kita cinta, apa yang kita miliki, anak kita, istri kita, harta kita, rumah yang megah, mobil harganya itu miliaran, semua kita miliki. Akan tetapi ketika mati semuanya berpisah dengan kita. Ahabta man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai apa saja yang kamu cinta. Ingat,
itu pasti berpisah dengan kita, dan kita tidak akan bawa itu. Yang kita bawakan kain kafan, amal kita, keluarga kita, harta kita hanya ngantar di kubur, setelah itu pulang. Oleh karena itu renungkanlah 3 hal itu, bahwa pasti kita itu mati. Kemudian yang kedua adalah berbuatlah sesukamu, tapi ingat akan minta pertanggungjawaban. Dan yang ketiga adalah cintai apa saja yang kamu ingin cinta, tetapi ingat yang kamu cinta itu akan berpisah dengan kalian. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Fala taj'alhu fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbi ja'al hada baladan aminan. Rabbi ja'al hada baladan Malang. Rabbi ja'alna hada jumhuriyatu Indonesia salamatan fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala zikrullahu akbar.